Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Daring? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sobat, kali ini kami dari kelompok KKN Daring 5 akan mengajak sobat semua untuk membahas tentang relasi agama dan kesehatan. Sobat, tahukah kalian bahwasanya Islam merupakan agama yang mencakup segala aspek kehidupan manusia? Salah satunya adalah tentang kesehatan. Karena kesehatan merupakan salah satu penunjang utama dalam melakukan banyak hal, baik dalam melakukan aktivitas sosial maupun dalam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara agama dan kesehatan ternyata dapat dibuktikan dengan dalil Al-Quran dan hadis, tak terkecuali dengan makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan yang begitu penting bagi kehidupan, di mana manusia tidak mungkin hidup tanpa makan dan minum. Dengan makan dan minum, manusia tentu dapat menjaga keseimbangan hidupnya, memelihara kesehatan, dan juga menjaga kekuatannya. Jika masyarakat barat mempunyai table manner atau tata cara makan, maka Islam pun mempunyai adab makan dan minum tersendiri yang diajarkan Rasulullah SAW, di mana adab makan dan minum ini akan mendatangkan banyak pahala dan juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Nah, seperti apa sih kira-kira adab makan dan minum yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dapat mendatangkan banyak pahala dan juga bermanfaat bagi kesehatan kita? Rasulullah SAW adalah suri tauladan umat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal kesehatan, ajaran-ajarannya sudah banyak dibuktikan oleh penelitian-penelitian modern akan kebenaran dan manfaatnya yang sangat besar. Salah satu ajarannya adalah tentang adab makan dan minum yang membawa kesehatan dan keberkahan kepada kita sepanjang zaman. Di antara adab-adab makan dan minum yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah makan dan minum dalam keadaan duduk dan tidak bersandar. Sobat, manusia hidup memerlukan makan dan minum. Karena makan dan minum adalah sumber energi kita untuk melaksanakan segala aktivitas dalam keseharian. Tapi, terkadang ada cara-cara makan yang salah sehingga dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh kita. Seperti halnya makan dan minum sambil bersandar. Cara makan sambil bersandar ini juga tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Seperti yang dikatakan dalam hadis yang berbunyi, "Aku tidak makan dengan keadaan bersandar." Hadis riwayat Bukhari. Ketika dikaji dalam ilmu kesehatan, memanglah benar bahwa makan dan minum lebih baik dengan cara duduk tegak dan tidak condong pada arah manapun. Hal ini dikarenakan ketika duduk tegak, syaraf pencernaan berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang, sehingga apa yang dimakan akan berjalan pada dinding usus dengan lembut dan perlahan, sehingga menciptakan keseimbangan dalam organ pencernaan kita. Adab selanjutnya ialah tidak makan dalam keadaan berdiri. Sobat, tahukah kalian, orang tua kita sering melarang kita makan dan minum sambil berdiri. Mungkin kedengarannya seperti nasihat biasa, tetapi ternyata hal itu benar-benar ada dan dapat dibuktikan dari segi agama maupun kesehatan. Dari Rasulullah SAW, di mana melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya pada Anas radhiyallahu anhu, "Bagaimana dengan makan sambil berdiri?" Anas menjawab, "Itu lebih parah dan lebih buruk." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah juga melarang seseorang minum sambil berdiri. Untuk urusan makan, mungkin kita sulit melakukannya dalam posisi berdiri, namun berbeda dengan minum. Ketika minum, mungkin bisa saja kita abai atau lupa akan larangan tersebut. Namun, ketika kita lupa dan tidak sengaja minum sambil berdiri, maka hendaknya dimuntahkan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Jika dia lupa,
hendaklah memuntahkannya. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua hadis tersebut, sangatlah jelas bahwa dalam agama Islam makan sambil berdiri merupakan tindakan yang harus dihindari. Bukan tanpa alasan, secara medis, makan sambil berdiri ternyata membawa dampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Dr. Abdul Razak Al-Kailani berpendapat bahwasanya makan dan minum sambil duduk akan lebih sehat, lebih selamat, dan lebih sopan. Jika dikupas secara lebih luas, istilah lebih sehat akan merujuk pada hasil riset yang ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Makan atau minum yang dilakukan sambil duduk akan membuat air atau makanan sampai ke usus secara perlahan. Sebaliknya, jika dilakukan sambil berdiri, maka yang ada air akan menabrak dinding usus secara keras. Adab selanjutnya ialah makan dan minum menggunakan tangan kanan. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar makan menggunakan tangan kanan. Anjuran itu diantaranya terdapat dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila kamu ingin makan, harus kamu makan dengan tangan kanan, dan apabila hendak minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim. Perintah makan menggunakan tangan kanan tersebut mengandung hikmah menurut penelitian ilmiah, yaitu ketika seseorang makan menggunakan tangan kanan, maka otak kiri yang akan mengendalikannya. Sebaliknya, ketika makan menggunakan tangan kiri, maka otak kanan yang akan mengendalikannya. Otak kiri adalah bagian yang dapat menghasilkan pesan dan perasaan positif. Jadi, ketika makan dengan tangan kanan yang dikendalikan oleh otak kiri, maka perasaan positif akan muncul sehingga makanan bisa lebih terasa nikmat dan akan mudah dicerna oleh tubuh kita pula. Kemudian, adab tidak meniup makanan dan minuman yang panas serta tidak bernafas di dalamnya. Sobat, Islam telah mengatur setiap tatanan kehidupan dengan sedemikian rupa. Bahkan, dalam Islam juga diatur berbagai hal yang dianggap sepele. Salah satunya adalah larangan meniup makanan dan minuman sekalipun masih dalam keadaan panas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW melarang bernafas dalam wadah ataupun meniupnya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Meskipun contoh hadis tersebut tidak disebutkan mengenai larangan meniup makanan, tetapi secara umum makanan atau minuman sama-sama dikonsumsi oleh manusia dan memiliki kesamaan, sehingga hadis mengenai minum juga dapat berlaku untuk makanan. Kemudian Dr. Diah Novita Anggraini mengatakan bahwa meniup makanan panas dapat menyebabkan kontaminasi mikroorganisme penyebab terjadinya penyakit. Kuman yang ada di dalam mulut atau bakteri bisa berpindah ke dalam makanan melalui udara yang ditiupkan ke dalam makanan, sehingga makanan yang kita makan menjadi tidak sehat. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin mengatakan bahwa ketika seseorang meniup-niup, maka yang keluar adalah udara yang kotor. Oleh karenanya, Nabi SAW melarang kita untuk melakukan hal seperti itu. Nah, adab selanjutnya ialah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Di dalam hadis telah dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW ingin makan dan minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan dan minum. Hadis riwayat Abu Daud nomor 222 dan An-Nasai nomor 257. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih An-Nasai. Ibnu Qudamah juga mengatakan dalam Al-Muqni yang artinya dianjurkan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, walaupun dalam keadaan punya wudhu. Nah, jadi mencuci tangan adalah bagian penting untuk menjaga makanan yang aman, mencegah penyakit dan membantu anak-anak tumbuh dengan kuat. Berikut ini beberapa tata cara hidup sehat dengan mencuci tangan berdasarkan rekomendasi dari HGP.
Yang pertama, cuci tangan dengan sabun sebelum memasak, menyiapkan makanan, sebelum makan, dan sebelum memberi makanan seseorang. Kedua, jadilah contoh mencuci tangan dengan baik dan selalu mengingatkan orang lain untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ketiga, jadikan kebiasaan cuci tangan sebagai bagian dari makan bersama keluarga. Dan yang keempat, menyediakan tempat cuci tangan di lingkungan kita, seperti di rumah, lingkungan komunitas, lingkungan sekolah, tempat kerja, dan di fasilitas kesehatan. Adab yang selanjutnya ialah menjilat jari tangan kanan setelah makan. Adab makan berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika salah satu di antara kalian makan, maka janganlah ia bersihkan tangannya sehingga ia jilati atau ia minta orang lain untuk menjilatinya. Dalam Islam telah dipaparkan oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal mengutip dari Rumaiso bahwa menjilat jari setelah makan hukumnya ialah sunnah. Hal ini hanya bisa dilakukan sebelum mengusap tangan dengan sabut tangan dan membasuhnya dengan air. Sobat, ternyata menjilat jari ketika selesai makan bertujuan untuk menjaga keberkahan dari makanan itu sendiri. Sebab kita tidak tahu di mana letak keberkahan dari makanan tersebut. Kita juga dapat menyodorkan jari jemari untuk dijilati dengan orang lain, misalnya menyodorkan kepada istri. Ini dapat membuktikan kualitas cinta yang dimiliki sebuah pasangan. Kemudian antara anak dan orang tua pun begitu. Hal ini dilakukan sebagai tanda cinta kepada orang-orang terdekat mereka. Menjilat jari jemari dapat dilakukan jika adab makan yang dilakukan dengan 3 jari. 3 jari yang dimaksudkan untuk makan tersebut adalah jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari. Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan sikap tawadu dan kesederhanaan. Jika dilihat dari sisi medis, telah dikatakan oleh Ibnu Saimin bahwa ada manfaat kesehatan yang bisa didapat dari menjilat jari jemari setelah kita makan. Dijelaskan oleh Dr. Charles Jerba dari University of Arizona, Amerika Serikat, bahwa makan menggunakan tangan dan menjilat jari jemari sesudah makan memiliki manfaat kesehatan asal sebelum makan kita mencuci tangan terlebih dahulu. Ia mengakui bahwa di sela-sela jari manusia mengandung enzim renase. Enzim renase ini berfungsi sebagai pengikat bakteri untuk menekan aktivitas bakteri ketika masuk bersama dengan makanan. Selain manfaat tersebut, enzim ini juga berfungsi sebagai kekebalan tubuh manusia. Tangan yang setiap hari memegang benda-benda dapat mendatangkan kuman dan bakteri. Disinilah enzim ini bekerja sebagai kekebalan tubuh manusia. Sobat, ternyata begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika sunnah sekecil ini dijalankan. Selain mendapat pahala, juga mendapat keuntungan kesehatan. Tentunya yang sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para ahlinya. Dan adab yang terakhir nih sobat, yaitu makan dan minum secukupnya atau tidak berlebih-lebihan pastinya. Dalam Islam, sudah diatur bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam suatu hal. Nah, salah satunya yakni adab dalam makan dan minum. Seperti pada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Sementara itu, dalam sebuah penelitian sains telah mengungkapkan bahwa makan berlebihan dapat mengakibatkan seseorang memiliki kelebihan berat badan atau yang disebut dengan obesitas. Kondisi tersebut dapat mendatangkan beragam penyakit seperti diabetes dan darah tinggi. Nah, itu tadi sob adab dan ala makan ala Rasulullah. Selain menjalankan sunnah dan dapat pahala, ternyata itu semua untuk kesehatan kita juga loh. Sobat Daring, jika kita sudah mengetahui tentang adab dan cara makan ala Rasulullah, sebaiknya kita amalkan. Karena selain mendapatkan pahala, tentunya juga baik untuk kesehatan kita. Sampai di sini dulu penjelasan kita tentang relasi agama dan kesehatan.
tetap jaga kesehatan sob. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami dari KKN Daring 05 memohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.